6 ciri kesolehan yang insya Allah akan terbentuk ketika kita menjalani Ramadan ini dengan baik, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan perhitungan, sehingganya ketika pasca Ramadan nanti nilai-nilai kesolehan ini benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan kita insya Allah. Rujukan kita terdapat dalam surah Al-Imran ayat 113 dan 114. Yang pertama dikatakan oleh Allah bahwasanya nilai-nilai kesolehan itu insya Allah akan terbentuk ketika pelaku dari Ramadan ini atau peserta tarbiyah Ramadan ini terbentuk pribadi-pribadi yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Al-Marhamah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang sholat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bertemu dengan Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad, dan sekian banyak nama-nama yang baik yang dinisbahkan kepada Ramadan, yang alhamdulillah pada hari ini kita mengarungi sudah 24 hari bersama Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 6 ciri kesolehan yang insya Allah akan terbentuk ketika kita menjalani Ramadan ini dengan baik, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan perhitungan, sehingganya ketika pasca Ramadan nanti nilai-nilai kesolehan ini benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan kita insya Allah. Rujukan kita terdapat dalam surah Al-Imran ayat 113 dan 114. Yang pertama dikatakan oleh Allah bahwasanya nilai-nilai kesolehan itu insya Allah akan terbentuk ketika pelaku dari Ramadan ini atau peserta tarbiyah Ramadan ini
terbentuk pribadi-pribadi yang lurus. Ummatun qa'imah, pribadi-pribadi yang lurus, pribadi yang jujur, hasil tempaan Ramadan. Insyaallah kalau kita sudah menjalani Ramadan 24 hari, sedikit banyaknya nilai-nilai lurus itu, nilai-nilai jujur itu sudah nampak dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat memang di masyarakat kita berbangsa dan bernegara ini, nilai-nilai lurus, nilai-nilai jujur itu sudah terkikis, sudah menjadi makhluk langka. Ada manusia yang benar-benar jujur, dia benar-benar lurus, hasil tempaan dari sebuah tarbiyah, dari sebuah pendidikan. Sehingganya kalau pameo di kampung kita ini ada pameo luruh kurih, lurus kurus katanya, ya, luruh kurih. Sehingganya ketika ada orang yang lurus, ketika ada seluruh kok, terkadang seluruh kok dicemehan ya. Dah usahlah dake-dake si anu tuh, batu luruh bananya, ya. Mungkin dalam berbisnis, dalam hal-hal yang sifatnya profit, si lurus ini terkadang dia tidak mendapat tempat, karena terkadang orang-orang yang memang lurus atau luruh tadi itu, dia tidak bisa merekayasa angka-angka, tidak bisa markup anggaran dan sebagainya. Sehingganya kalau ada orang lurus, terkadang selurus ini dia akan dikucilkan, akan dicemeeh. Model itu jadi susah gini luruh lu awak tuh, ya. Nah, jadi gambaran tentang luruh ini sebenarnya bapak ibu-ibu, ini adalah hasil tempaan dari sebuah tarbiyah, dari sebuah pembinaan. Dan alhamdulillah Ramadan ini mendidik jiwa-jiwa kita yang lurus, jiwa-jiwa yang senantiasa tidak ingin berlaku curang. Dan mudah-mudahan pasca Ramadan nilai-nilai lurus ini, nilai-nilai jujur ini tetap mendapat tempat dalam kehidupan kita. Tidak ingin kita sekalipun kembali menjadi orang-orang yang curang itu, karena kita sudah ditarbiyah bersama Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di Google, kita ketik Bung Hatta dan sepatu beli, ya, ada di Google itu cerita tentang seorang pribadi yang begitu sangat kita kagumi, hasil dari tempaan tarbiyah di Minangkabau. Ada pribadi yang lurus yang menjadi pemimpin bangsa, sehingganya seorang Iwan Fals, seorang penyanyi, dia menceritakan tentang lurusnya Bung Hatta ini dalam sebuah lagu, lurus, jujur dan bijaksana, ya, lurus, jujur dan bijaksana katanya, kata Iwan Fals. Coba kita lihat bagaimana kejujuran dan lurusnya beliau ini. Ketika beliau menjadi wakil presiden, beliau sempat mengadakan ataupun mengunjungi Eropa, ya, sebagai wakil presiden, ada kunjungan kenegaraan ke Eropa. Kemudian sampailah, walau alam lupa saya namanya, entah Cekoslovakia atau Yugoslavia, ya. Ketika di waktu senggang beliau pergi ke toko sepatu, dilihat-lihat sepatu sesuai dengan iklan yang ada di koran, paingil ketampe sepatu. Kemudian dilihat-lihat sepatu, ada sepatu beli yang terpajang. Rupanya harganya itu tidak terjangkau oleh Bung Hatta ini. Nyecali ada sepatu itu, ya. Kemudian sampai di rumah, diguntingnya
iklan koran itu dan disimpan di dompetnya. Dan ini terlihat ketika beliau wafat, dompet itu dibuka, ada guntingan koran yang ditulis oleh beliau, "Aku ingin memilikinya, tapi apa daya, uangku tidak cukup." Ya, aku ingin memilikinya, tapi apa daya, uangku tidak cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran dari seorang wapres, seorang kepala negara, wakil presiden, yang notabene-nya adalah pastilah dia, kalau kita gambarkan sekarang, adalah orang yang berpunya dan sebagainya. Tapi rupanya sampai kehidupannya berakhir, sepatu beli itu memang tidak bisa dia beli. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini gambaran tentang bahwasanya kejujuran itu benar-benar telah terpatri dalam kehidupan beliau. Lurus dan sederhana itu memang benar ada. Dan mudah-mudahan kita hasil tempaan Ramadan ini pun juga adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan nilai-nilai lurus itu. Tidak ada kita berupaya nanti kembali kepada kehidupan yang jahiliyah, kehidupan yang penuh dengan kecurangan, yang memain-mainkan kwitansi, yang memain-mainkan timbangan, yang kalau kita mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang berniaga, punya toko, jangan kita beri kesempatan saudara kita untuk tidak jujur dia. Kok belanja ini ketampe awak, jangan sampai diagih kwitansi kosong. Jangan diagih ini kesempatan untuk membuat sendiri angka-angka yang sebenarnya kesempatan itu kita yang membukanya. Ya. Kita membukanya. Apalagi kalau di basoan. Kwitansi gua ditulis atau awak seorang menulis. Ambo lagi stempel juta tangan. Kalau kita sudah beri kesempatan saudara kita dengan memberikan kwitansi kosong, faktur kosong, silakan tulis sendiri, maka kita telah memberikan peluang kepada saudara kita untuk tidak jujur. Biarlah kita berlama-lama menuliskan angka-angka itu, berapa belanjanya, kita isi faktur itu, sehingga saudara kita terbebas. Tidak ada kesempatan saudara kita untuk tidak jujur itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang fenomena jujur ini sebenarnya sudah banyak mungkin di mimbar ini diceritakan bahwasanya pernah ada suatu masyarakat ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin ketika itu, ada sebuah dialog ketika seorang anak yang dia berdialog dengan ibunya, seorang penjual susu. Apa kata ibu anak ini kepada anak perempuannya ini? "Wahai anakku, tambahlah air kepada susu ini, sehingganya dia banyak dan beruntung kita." Tapi apa kata si anak perempuan ini? "Wahai ibunda, kalau tahu susu ini kita campur dengan air, pastilah marah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Tapi apa kata ibunya tadi? Amirul Mukminin itu tidak pernah dia tahu dengan kondisi warganya, dengan kondisi masyarakatnya. Tambah sajalah air ke dalam susunya ini, kita akan beruntung banyak. Tapi dijawab oleh si anak tadi, "Wahai ibunda, memang Amirul Mukminin Umar bin Khattab dia tidak melihat perbuatan kita. Tapi Rabb dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yaitu Allah, dia maha melihat kita." Artinya dahulu pernah ada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran itu. Dan mudah-mudahan hasil tempaan Ramadan nanti memang membentuk jiwa-jiwa yang jujur dalam kehidupan kita. Diceritakan juga masih di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika ada dialog seorang anak gembala, penggembala kecil dengan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Dilihatnya gembalaannya banyak. "Wahai anakku, jualah barang seekor ternak gembalaan engkau ini kepadaku." "Wahai tuan,
Ini bukan punya saya, bukan kepunyaan saya, tapi ini kepunyaan dari majikan saya yang ada di kota. Juallah barang seekor kepada saya. Majikan kamu jauh, dia tidak melihat. Memang benar wahai Tuhan, majikan saya tidak melihat. Tapi Rabb dari majikan saya yaitu Allah, dia maha melihat. Ini pernah ada dalam kehidupan bermasyarakat di zaman Umar bin Khattab dahulu. Dan mudah-mudahan hal yang seperti ini juga muncul dalam kehidupan kita bermasyarakat nantinya. Hasil tempaan Ramadan. Ketika nilai-nilai kejujuran itu memang Allah langsung yang mendidiknya. Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada di antara kita nanti mungkin yang mandok-andok di balik pintu minum teh talu siang hari. Karena kita tahu bahwasanya rupanya memang Allah Maha melihat kita. Dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita nanti muraqabatullah, ma'iyatullah, merasa diawasi Allah dan bersama Allah kita dalam kehidupan kita itu benar-benar terpatri dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, ummatun qa'imah. Yang kedua, kesolehan itu insya Allah akan terbentuk ketika kita sabar dalam menjalankan ibadah Ramadan. Yatsluna ayatillah, senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Kalau sekarang kita sudah 24 hari menjalankan ibadah Ramadan, artinya kalau kita punya target 1 kali khatam, kita seharusnya sudah sampai di juz 24. Dan mudah-mudahan di masjid ini target 1 kali khatam itu mudah-mudahan sudah terlebihkan, ya. Karena banyak di antara kita mungkin yang sudah khatam 1 kali dan sekarang sedang menuju khatam yang kedua kali dan sebagainya. Mari sama-sama kita hidupkan hati kita di akhir Ramadan ini untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Berlama-lama kita dengan Al-Quran. Senang kita membaca Al-Quran. Ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Rasulullah. Ketika itu dia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah bin Amr bin As, saya adalah seseorang yang dahulu senang sekali baca Al-Quran. Tapi ketika saya terjatuh kepada kemaksiatan, hati saya jauh dengan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu menjauh dari kehidupan saya. Bagaimana caranya wahai Abdullah bin Amr bin As, sehingganya saya bisa kembali mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran seperti dahulu? Dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As dengan satu jawaban yang begitu sangat taktis sekali. Paksa dirimu. Hanya itu jawaban dari Abdullah bin Amr bin As. Paksa dirimu. Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita sadari ketika Al-Quran itu jauh dari kehidupan kita, malah membaca Al-Quran, ilmu yang diturunkan oleh Abdullah bin Amr bin As itu bisa kita terapkan. Paksa, ya. Biasanya di lembar pertama itu akan sangat berat sekali. Pikiran kita akan menerawang, teringat ini, teringat itu dan sebagainya. Tapi dengan ilmu paksa tadi, maka insya Allah kita akan melewati lembar pertama dengan berat tentunya. Kemudian kita akan rindu dengan lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat dan seterusnya. Ini kiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Paksa. Jadi ilmunya cuma itunya. Paksa, ya, paksa dirimu. Jadi kalau ada di antara kita yang 1 juz target kita kok susah sekali ya. Nah, ilmunya seperti itu. Paksa saja, ya. Kalau sudah dipaksa jiwa ini, dia akan jera, ya, untuk tidak membaca Al-Quran. Jadi ilmu yang seperti ini walaupun sangat ringkas, mudah-mudahan bisa kita terapkan. Kemudian yang ketiga, ana al-laili wa hum yasjudun, menghidupkan malam dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Di 10 malam terakhir ini, alhamdulillah di masjid kita ada itikaf dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang tidak saja di bulan Ramadan, hati kita terpaut dengan masjid ini. Memperbanyak sujud kepada Allah di malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada kekhawatiran kalau seandainya nanti berakhir Ramadan,
kita akan turun kembali iman kita, karena memang iman itu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu 'anil maksiyah. Iman itu dia naik turun, naik dengan seiring ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan turun seiring ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nanti di malam takbiran itu kita istiqomah, tetap menghidupkan masjid kita ini, bersemangat untuk datang ke masjid sesuai dengan panggilan azan, karena azan di bulan Ramadan itu akan sama nanti dengan azan yang ada kita dengar di bulan Syawal. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan begitu kita sangat menunggu-nunggu datangnya azan, tapi di bulan Syawal asyang balik, ya. Ketika di bulan Syawal panggilan itu menjadi sesuatu yang asing lagi. Ini mudah-mudahan hasil tempaan Ramadan ini bisa kita aplikasikan nanti ketika di bulan Syawal. Kita tetap berupaya untuk cenderung hati kita kepada masjid dan untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ramadan yang sudah kita lalui selama 24 hari ini, sedikit banyaknya sudah membentuk jiwa-jiwa kita yang sensitif dengan ayat-ayat Allah. Sedikit saja ayat Allah dibacakan, terkadang hati awakku langsung bergetar dia. Apalagi kalau ayat-ayat tentang surga, rindu kita untuk mendapatkan nikmatnya Allah. Termasuk orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah harap, ada sebuah raja, dan ada kekhawatiran, khauf kita, takut kita kalau seandainya nanti kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ini hasil tempaan Ramadan. Dari hari pertama sampai hari ke-24 seperti ini, sensitivitas iman kita alhamdulillah ya sudah ada peningkatan, dan kita jaga itu, kita pelihara itu. Kemudian yang kelima, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah, ya, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Artinya 24 hari kita menjalani ibadah puasa, berlapar-lapar di siang hari, haus di siang hari, merasakan seperti ini beratnya tidak berpunya, membangun jiwa sosial, ada sensitivitas sosial. Ada mungkin di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita yang tidak berpunya, yang hidup dalam kemiskinan dan sebagainya, yang mungkin kelaparan sepanjang tahunnya. Rupanya Allah ingin mendidik kita, seperti inilah rasanya lapar. Kalau tidak ada perintah puasa ini, mungkin orang-orang kaya itu tidak akan pernah dia berpuasa. Tidak pernah hanya tahu bahwa rasanya lapar. Tapi dengan ada perintah Allah, wajib dia hukumnya, sehingganya si kaya juga lapar di siang hari. Membentuk jiwa sosial. Jadi mudah-mudahan ketika sensitivitas sosial kita meningkat, sensitivitas sosial kita juga dilatih selama Ramadan ini, kepekaan itu tetap kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai nanti pasca Ramadan kita tidak peduli lagi dengan saudara kita. Tidak saja di Indonesia ini, tapi juga ada saudara-saudara kita di Palestina yang begitu sangat berharap mendapatkan bantuan dari kita. Kok seandainya awak makan, terbayangnya seharusnya dan sana awak di Palestina ini pasti makan juga seperti kita makan. Mari sama-sama kita sisihkan infak, ya, donasi, sedekah kita untuk saudara-saudara kita di sana. Wa yusari'una fil khairat, yang keenam, bersegera untuk berbuat kebaikan. Ada perintah, nilai-nilai sosial ataupun kesolehan itu akan terbentuk ketika memang jiwa ini terlatih untuk bersegera untuk berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sebentar lagi kita akan menunaikan zakat fitrah. Kita hitung harta kita untuk kita keluarkan zakat mal, infak sedekah kita perbanyak, dan juga kita
Ingat-ingat bahwasanya di sekitar kita ada anak yatim. Wa yusari'una fil khairat, bersegera untuk menunaikan hak kita, menunaikan hak anak yatim sebagai tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti si anak yatim ini ketika di malam takbiran di akhir Ramadan, jangan sampai anak yatim awakko meniti air matunya, ya. Jangan sampai nanti ada anak yatim kita yang online, dia menengadahkan tangannya, dia melaporkan kondisi kepedihan hidupnya, kepedihan jiwanya, langsung udah kepada Allah. Ya Allah, hamba anak yatim ya Allah di sekitar almarhamah. Orang-orang tua kami yang ada di situ tidak peduli ya ambo ya Allah. Ambo, ayah ambo lah meninggal ya Allah. Ini sibuk sih dengan anak-anaknya. Anak-anaknya nyebaliin sepatu baru. Anak-anaknya nyesiapkannya baju rayo. Nyesiapkannya makanan yang lama untuk hari rayo. Yang kami tidak nyecaliknya ya Allah. Menetes air matanya ketika itu. Kalau seperti ini doanya di hadapan Allah ketika itu, maka tidak ada lagi nilainya kita punya simpanan di rekening-rekening bank kita. Tidak ada lagi nilainya di sisi Allah kita punya bongkahan-bongkahan emas, deposito dan sebagainya. Kok seandainya anak yatim awak mengecek itu di hadapan Allah di hari yang seharusnya mereka gembira. Wa yusari'una fil khairat. Bersegera kita lihat apakah memang hak anak yatim kita ya sudah terpenuhi. Sehingganya jangan sampai nanti di hari yang fitri itu mereka dengan penuh luka mengadu kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Bisa kita lihat nanti suratnya, surat Al-Imran ayat 113 dan 114, bentuk dari nilai-nilai kesolehan yang ditempa bersama Ramadan kali ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.